Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Andes Bapak Muhammad Ramadona, SEMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar. Salam sejahtera untuk Bapak. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Gilang Dermawan dari kelas S6B dengan nomor pokok mahasiswa 2022 145 dan pada kesempatan ini saya ingin menyelesaikan tugas video saya yang Bapak berikan untuk menjadi guru yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 yang penuh luar biasa. Senang sekali hari ini kita bisa kembali bertemu dengan suasana belajar yang penuh semangat dan harapan. Setiap hari yang kalian jalani di sekolah bukan sekedar rutinitas, tapi sebuah proses membentuk masa depan kalian. Kalian semua sedang menanam benih, dan setiap materi yang kalian pahami, setiap tugas yang kalian kerjakan, setiap pertanyaan yang kalian ajukan, itu semua adalah pupuk yang menyuburkan impian kalian. Ingatlah bahwa tidak ada orang hebat yang tidak pernah merasa lelah saat belajar. Tapi mereka yang tetap melangkah meski lelah, itulah yang akan sampai pada tujuannya. Hari ini, mari kita niatkan belajar bukan hanya untuk nilai atau sekedar kewajiban saja, tapi untuk menyiapkan diri menjadi pribadi yang tangguh, cerdas, dan bermanfaat di masa depan. Jangan takut salah, karena dari kesalahan kita belajar. Jangan ragu bertanya, karena dari rasa ingin tahu kita tuh tumbuh. Dan jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, karena setiap orang punya waktunya untuk bersinar. Maka hari ini, mari kita mulai pelajaran dengan hati yang ikhlas, pikiran yang terbuka, semangat yang menyala, agar siap belajar dan menaklukkan tantangan pada hari ini. Oke anak-anak semua, kita masuk pada pembelajaran yang pertama, yang dimana kita belajar tentang sosialisasi sebagai proses pembentukan kepribadian. Yang pertama, kita mulai dari pengertian sosialisasi. Jadi sosialisasi merupakan proses belajar sepanjang hidup, di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, norma, sikap, serta kebiasaan yang dibutuhkan untuk menjadi anggota masyarakat yang aktif dan juga produktif. Melalui sosialisasi, seseorang belajar bagaimana berperan dan berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi di dalam sosialisasi ini, individu pribadi seperti kita, itu mereka memperoleh pengetahuan, menerima ilmu, di mana mereka tuh harus tahu dari keterampilan, nilai, norma, sikap, sama kebiasaan yang ada di masyarakat, yang dimana mereka akan menjadi anggota masyarakat. Nah, menurut Peter L. Berger, sosialisasi adalah proses melalui mana seseorang anak belajar menjadi anggota masyarakat yang berpartisipasi. Nah, dalam hal ini, proses sosialisasi tidak hanya mentransmisikan kebudayaan, tapi juga untuk membentuk jati diri seseorang, yang dimana seorang anak ini akan belajar menjadi anggota masyarakat dan dia akan ikut berpartisipasi menurut Peter L. Berger ini. Nah, di dalam ini juga dalam proses sosialisasinya itu dia nggak hanya menerima kebudayaannya aja, tapi juga membentuk jati dirinya sendiri, seperti itu. Jadi sosialisasi itu adalah proses di mana individu belajar menjadi anggota masyarakat.
Nah, selanjutnya ada tujuan dan fungsi sosialisasi. Tujuan sosialisasi. Yang pertama itu ada membentuk kepribadian individu, yang dimana sosialisasi itu membentuk individu dalam mengembangkan identitas, karakter sama orientasi sosial, sehingga ia tuh mampu membedakan yang baik dan buruk serta bertindak sesuai dengan norma masyarakat. Jadi bersosialisasi itu membantu seorang individu seperti kita, seperti kalian, itu mengembangkan identitas kalian. Karakter kalian tuh menjadi bakalan menjadi seperti apa nih? Baikkah, buruk, bandel, atau lainnya. Kita masuk yang kedua, ada menginternalisasi nilai dan norma sosial. Nah, dalam proses ini tuh menanamkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat agar seorang individu itu mampu menjalani kehidupan sosial yang tertib dan harmonis, yang dimana dalam nilai dan norma ini itu terdapat sebuah peraturan atau aturan yang ada di masyarakat. Jadi kita sebagai seorang individu yang mulai berkecimpung nih ke dalamnya, kita tuh harus mengikuti aturan yang sudah ada. Nah, ada juga selanjutnya ada fungsi sosialisasi. Nah, fungsi sosialisasi ini yang pertama tuh sebagai alat kontrol sosial. Sosialisasi membantu mengarahkan perilaku seorang individu agar sesuai dengan nilai dan norma sosial. Karena dengan demikian konflik dapat diminimalkan. Karena di dalam masyarakat tuh pasti ada yang namanya konflik, ada yang namanya masalah. Nah, dengan adanya pengarahan kepada perilaku individu dari nilai sama norma yang ada, itu bisa diminimalkan. Yang kedua, mempersiapkan individu menghadapi lingkungan sosial, yang dimana dengan sosialisasi ini seorang individu itu dipersiapkan untuk menghadapi berbagai peran sosial, contohnya seperti menjadi pelajar, pekerja, warga negara, sebagai ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, itu peran-peran yang ada di masyarakat, yang tadinya mereka menjadi individu, mereka berperan sebagai sosialisasi di masyarakat. Jadi peran-peran yang tadi kita sebutkan. Yang ketiga, menjaga keberlangsungan budaya. Nah, sosialisasi ini kan memungkinkan budaya suatu masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya, sehingga kita yang punya identitas budaya ini tetap terjaga kan, tetap diturunkan, diwariskan, tetap ada gitu di setiap generasi, karena mereka mempelajari budayanya itu sendiri gitu. Sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis sosialisasi. Jadi dalam proses sosialisasi tidak bersifat tunggal, tidak bersifat sendiri, tidak bersifat satu aja, melainkan itu terjadi melalui berbagai tahapan sama juga bentuk. Jadi jenis-jenisnya itu yang pertama ada sosialisasi primer, yang dimana merupakan proses awal yang dialami individu yang biasanya terjadi di lingkungan keluarga. Contohnya, anak belajar bahasa ibu. Mereka mendapatkan nilai kasih sayang, sopan santun, serta kepercayaan dari orang tua, karena mereka belajar dari ibu. Nah, yang kedua ada sosialisasi sekunder. Ini terjadi setelah sosialisasi primer yang sebelumnya itu berlangsung di lingkungan tapi di luar keluarga. Setelah tadi kan itu kan kita belajar bahasa dengan ibu. Nah, kalau contoh dari sekunder ini, siswa belajar disiplin dan tanggung jawab di sekolah. Itu udah belajar di luar lingkungan keluarga. Nah, selanjutnya ada sosialisasi formal, yang dimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga resmi yang diatur secara sistematis dan terstruktur. Nah, contohnya dari proses belajar di sekolah langsung ke pelatihan kerja. Itu adalah proses sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga resmi. Contoh di SMK, mereka belajar, setelah itu PKL, setelah itu mereka bekerja. Itu adalah proses yang diatur.
oleh lembaga resmi pemerintah gitu. Yang keempat selanjutnya kita masuk ke sosialisasi informal, yang dimana proses yang berlangsung secara tidak resmi, biasanya melalui interaksi sosial sehari-hari. Contohnya belajar dari teman yang sebaya ya, tontonan televisi atau dari media sosial juga bisa. Jadi kita nggak hanya belajar di situ-situ aja gitu. Yang kelima selanjutnya ada sosialisasi represif. Ini dilakukan secara ketat dan menekan, menuntut ketaatan tanpa banyak ruang diskusi. Contohnya ada pola asuh yang keras dan otoriter. Itu yang dimana tuh pola asuh yang menekan. Jadi mereka tidak memiliki kesempatan untuk memberikan alasan, seperti ada tekanan dari atasan ke bawahan gitu. Terus ada sosialisasi partisipatif. Jadi sosialisasi ini melibatkan diskusi dan partisipasi aktif dari individu yang sosialisasikan. Contohnya, orang tua memberi ruang kepada anak untuk menyampaikan pendapat dan berdiskusi. Oke, kita masuk ke dalam materi selanjutnya. Ada agen sosialisasi. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam proses sosialisasi. Agen ini menjadi saluran utama dalam menanamkan nilai dan norma kepada individu. Yang pertama, ada keluarga. Agen sosialisasi pertama dan utama yaitu menentukan dasar kepribadian anak. Contohnya, orang tua mengajarkan anak tentang sopan santun, agama, serta moral. Yang kedua, sekolah. Lembaga formal yang mengajarkan disiplin tentang ilmu pengetahuan, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Contohnya bisa dengan guru menanamkan nilai kejujuran melalui ujian dan evaluasi. Jadi ketika ada anak yang mencontek, pasti guru langsung menegur atau memberikan hukuman kepada anak yang melakukan tersebut. Yang ketiga ada dari teman sebaya. Nah, kelompok teman sebaya memberikan kesempatan untuk belajar nilai. Untuk belajar nilai seperti solidaritas, empati, dan juga kerjasama. Contohnya, mereka bisa belajar menghargai pendapat saat diskusi kelompok, yang dimana pasti ada perbedaan pendapat dalam suatu kelompok yang biasanya diberikan tugas oleh guru. Nah, di situ mereka akan belajar untuk menghargai pendapat mereka masing-masing. Yang keempat bisa dari media massa juga. Jadi penyampaian informasi, hiburan, dan nilai-nilai sosial kepada masyarakat. Contohnya, anak belajar tentang peristiwa dunia melalui berita yang disiarkan melalui platform-platform, contoh Instagram, TikTok, bisa juga melalui televisi gitu kan. Hiburan ada YouTube gitu. Ada juga lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan ini membentuk sikap spiritual dan moral seseorang berdasarkan ajaran agama. Contohnya, mereka diajarkan tentang nilai dari kebaikan dan toleransi dari ceramah atau kegiatan keagamaan lainnya. Yang selanjutnya ada pembentukan kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang mencerminkan pola pikir, emosi, nilai, dan juga norma yang telah diinternalisasi melalui proses sosialisasi. Jadi mencerminkan pola pikir ya, emosi sama nilai. Nah, faktor-faktornya apa aja nih yang mempengaruhi kepribadian? Yang pertama ada dari lingkungan sosial, pasti ya, dari keluarga, sekolah, teman, masyarakat sekitar, sangat mempengaruhi itu dalam kepribadian seseorang.
Contoh dari keluarga. Ketika keluarganya baik, pasti anak-anaknya juga pasti baik gitu. Karena mereka akan mengikuti orang tua mereka, keluarga mereka, contoh dari hal-hal terdekat di dalam mereka. Nah, mungkin setelah dari keluarga ada orang luar juga seperti teman, sekolah. Ketika sekolahan juga mencerminkan kegiatan yang baik, pasti sedikit banyaknya kepribadian kita tuh akan ikut gitu. Contoh juga dari teman. Kalau teman yang biasanya kita kurang baik kan, ngajak pergi bermain, bolos, pasti kita juga bakal ikut gitu. Setidaknya gitu, sedikitnya pasti kita akan tergiur. Walaupun tidak seterusnya tidak banyak gitu kan. Yang kedua ada faktor genetik atau biologis, dimana watak, dasar, temperamental, sama potensi intelektual juga itu ditentukan oleh faktor biologis tuh. Wataknya dia tuh keras gitu, seperti kayak orang-orang Batak kan, temperamennya mut-mutan gitu, itu bisa juga tuh termasuk tuh. Terus selanjutnya ada pola asuh orang tua. Jadi gaya pengasuhan yang otoriter tuh demokratis atau permisif itu memberikan dampak langsung tuh pada karakter anak. Jadi anak tuh langsung dibentuk tuh otoriter. Mereka tuh harus mengikuti gitu kemauan dari si pola asuh orang tua ini. Nah, selanjutnya ada pengalaman hidup, yang dimana kalau ada pengalaman positif atau traumatis nih dapat membentuk sikapnya serta cara berpikir dari individu itu, yang dimana pengalaman tuh juga berpengaruh kan. Jadi proses pembentukan kepribadian itu terjadi melalui imitasi, identifikasi, internalisasi nilai. Jadi makin banyak agen sosialisasi yang terlibat, makin lengkap pembentukan kepribadian seseorang. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kita masuk kesimpulan aja. Nah, kesimpulannya adalah sosialisasi adalah proses penting dalam kehidupan sosial yang membentuk individu menjadi pribadi yang berkepribadian dan mampu beradaptasi di dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup dan dipengaruhi oleh berbagai agen sosial yang tadi kita sebutkan, berbagai agen sosial di sekitarnya. Dengan memahami proses ini, kita dapat lebih sadar akan peran kita dalam lingkungan sosial, serta bagaimana membentuk karakter yang positif dan bermanfaat untuk individu itu.